Israel minta raja, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami." 1 Samuel 8 ayat 19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Apa namanya ya, kalau ngomongnya itu disampaikan dalam bentuk positif, tetapi niat dibalik kata-katanya itu sebenarnya negatif. Apakah ini yang namanya bersiasat? Apakah ini yang namanya berpolitik atau apa ya? Misalnya begini, sebenarnya orang itu tidak mau mengundang saudara dalam acara yang dibuatnya, tetapi di hadapan banyak orang tersebut mengatakan begini, orang itu tadi mengatakan begini, "Nggak usah wis, nggak usah diundang, kasihan, kan rumahnya jauh, nanti merepotkan." Kasihan di sini bukan kasihan yang memang hatinya punya belas kasihan, tetapi sebenarnya memang mau menolak, tidak mau saudara hadir di sana. Nah, seperti itu apa namanya ya? Dalam Alkitab peristiwa yang serupa juga terjadi. Waktu itu umat Allah yaitu bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim sekaligus nabi yang hebat yang bernama Nabi Samuel. Sejak masa mudanya Samuel melayani Tuhannya dan juga umat itu dengan luar biasa. Namun anak-anak Samuel tidak hidup seperti ayahnya, sehingga umat Allah yaitu bangsa Israel minta raja. Samuel menyampaikan keinginan bangsa itu kepada Tuhan Allahnya. Dan begini, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel demikian, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Bangsa itu minta raja, tetapi di hadapan Tuhan, permintaan itu sama dengan menolak Tuhan yang menjadi raja atas mereka saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya hidup manusia adalah milik Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, dan setiap orang yang secara khusus telah menerima anugerah keselamatan, hidupnya adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhanlah yang menjadi Tuhan atas hidup umatnya. Sayangnya seringkali manusia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri dan menggeser posisi Tuhan. Tegar tengkuk dan kacang lupa akan kulitnya, itulah julukan yang tepat bagi umat pilihan Allah ini. Setelah Israel menikmati kemenangan yang Allah berikan, Israel kembali lupa akan Allahnya. Ketika Samuel tua, anak-anaknya menggantikannya menjadi hakim atas Israel. Namun anak-anak Samuel hidup berbeda dengan ayahnya dan tidak menjalankan peran mereka dengan baik. Di tengah kondisi tersebut, bangsa Israel minta agar mereka memiliki seorang raja yang akan memimpin atas mereka seperti bangsa-bangsa lain. Mendengar permintaan itu, maka Allah berfirman kepada Samuel bahwa sesungguhnya Israel sedang menolak Allah sebagai Tuhan dan Raja atas hidup mereka. Allah meminta Samuel untuk menyampaikan hak seorang raja yang akan memimpin atas mereka dan konsekuensinya. Nyatanya Israel tetap tidak peduli dan tetap bersikeras meminta agar ada seorang raja yang memimpin mereka sebagaimana bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Allah pun mengabulkan permintaan umatnya dan meminta Samuel mengangkat seorang raja bagi mereka. Jelas sesungguhnya Israel menolak Allah dalam hidupnya yang telah memimpin perjalanan mereka. Melihat sosok raja manusia yang memimpin bangsa lain, mereka pun mendambakan seorang raja manusia. Hal serupa dapat terjadi dalam kehidupan umat manusia masa kini.
Mungkin kita tidak meminta seorang raja, tetapi seringkali kita ingin menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Tuhan tidak lagi menjadi tuan yang memimpin kehidupan kita. Ketika kita tidak lagi ingin dipimpin Tuhan, melainkan diri dan keinginan diri kita sendiri, sesungguhnya kita sedang menolak Tuhan. Ingatlah, hidup ini milik Tuhan dan seharusnya lah Dia menjadi tuan atas hidup kita. Selamat ulang tahun Adelia Nesia. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.